Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi semuanya best friends. Malam ini pertama kalinya saya mau coba siaran di dua platform ya. Satu saya cobain siaran langsung di Facebook. Selamat malam yang nonton saya di Facebook. Satu lagi juga saya coba untuk record ini di YouTube. Selamat malam juga yang lagi nonton YouTube. Bentar lagi ya, kita tayangin. Soalnya tadi kalau saya coba lewat Instagram Live, sebetulnya saya suka. Karena lewat Instagram, saya bisa kontak langsung dengan teman-teman. Tapi tadi saya cobain lewat Instagram, kok kayaknya nggak dapet saya untuk bisa naikin ke YouTube. Sayang banget. Tapi kali ini kita cobain lagi deh. Sebentar lagi kita coba lewat platform Instagram ya. Soalnya kelihatannya YouTube, soalnya kelihatannya di Facebook sampai sekarang belum ada teman-teman yang tampil nih. Saya siaran di Facebooknya itu di Best Institute ya. Nah sekarang saya mau coba kita pindahin YouTube-nya, kita selesaikan dulu. Oh sorry, Facebooknya kita selesaikan dulu. Nah selesaikan dulu. Oke, bagikan. Oke, kita cobain yang ini siarannya di Instagram. Oke, nah ini kita cobain dia siarannya di Instagram. Widget ini kalau nggak salah. Kemudian geser. Langsung. Kita siaran langsung. Memeriksa koneksi. Sekarang Anda melakukan siaran langsung. Oke. Tambahkan tamu untuk bergabung dengan video siaran langsung Anda. Silakan tambahkan tamu. Oke, selamat malam. Nah, ini sekarang kita cobain di platform yang agak beda. Sekarang saya cobain tampil satu di recordnya YouTube. Satu lagi saya coba siaran live lewat Instagram. Kita cobain lagi deh sekali lagi. Semoga di yang kedua kali ini bisa ke record. Sehingga nggak lain nggak bukan satu kali diskusi ini bisa ditayangkan juga di platform yang lainnya. Jadi saling kekait berguna gitu loh. Oke, yang nonton di Instagram, terima kasih, selamat datang. Yang nonton di YouTube juga, terima kasih udah nonton. Kalau ada saran, masukan, dan lain-lain, termasuk permintaan tema yang kita angkat, boleh tampilkan requestnya, permintaannya di komen di bawah itu ya. Jadi saya akan bawakan tema-tema sesuai yang dicoba lah sesuai dengan yang teman-teman request. Oke, selamat malam buat Ibu Munziar Meita. Kita sudah live di Instagram. Boleh masuk untuk tanya-tanya. Oke, temanya soal locking cost. Sebenarnya tema Loki Kos ini, halo dengan Pak Winson Situmorang. Apa kabar? Selamat bergabung Pak Winson. Sebetulnya tema, ini biar nggak ngalangin tangannya, berarti saya agak majuin ke sini. Oke. Atau digeser. Ini sebelah sini. Ini biar agak kejangkau ya. Oke. Pak Winson bergabung, Anda melambai kepada Pak Winson. Pak Winson mau tampil untuk ngobrol langsung? Kalau mau tampil ngobrol langsung bilang ya. Jadi saya nanti panggil Bapak untuk bisa hadir gitu. Kalau Bapak nggak bilang, saya kan nggak tahu Bapak mau online atau enggak. Oke, bentar. Kita kasih dudukannya biar agak lebih kuat. Oke. Sip. Ini lebih kuat, Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Hari ini kita bahas tema tentang locking cost is not kunci kos. Oke. Saya sengaja pilih padanan kata yang lucu-lucu agar ngobrolnya tuh lebih santai gitu ya, nggak serius-serius amat. Kenapa saya bawain tema locking cost is not kunci kos? Sapa dulu Angga Broker bergabung. Selamat malam Mas Angga Broker. Hai. Oke, thank you banget buat hadir ya. Kalau saya ngomong kemudian kepotong sama nyapa,
itu tolong dimaklumi ya, karena memang menghargai tamu itu lebih penting dong, betul ya? Oke, good. Agar buku mantap, di mana Om? Biasa lagi di apartemen. Tadi sih 2 jam yang lalu di kantor, sekarang udah naik lagi di atas. Oke, thank you. Lanjut ya. Tema kunci kos dan locking cost ini berawal dari kalau saya ketemu dengan teman-teman yang bisnis atau yang dagang, tapi memang kebanyakan sih teman-teman yang dagang yang saya temuin, saya selalu bertanya sambil bercanda, berapa profit lu gitu kan? Dari cost berapa? Kemudian dengan operasional berapa? Dan lain-lain berapa gitu. So malam juga buat Nihongo. Oke. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang belum bisa bedain. Coba kita ajak Nihongo ini ya. Nih, kita ajak Nihongo kalau dia mau. Kita ajakin dia untuk ngobrol langsung karena Nihongo kan jelas pengusaha yang apa ya, yang punya kapasitas untuk, kita ajak siaran nih, kita ajak siaran langsung karena beliau jelas punya kapasitas untuk cerita tentang hal ini. Jadi apakah beliau bisa bedain antara pendapatan yang beliau dapat itu costnya berapa, terus profitnya berapa dengan operasional costnya berapa, atau itu tadi seperti yang ngomongin sama ibu-ibu, Pak, saya sih duitnya masuk saku kiri, keluar saku kanan, Pak. Udah selesai gitu tiap bulan. Jadi nggak tahu nih saya apa, saya untungnya itu di mana gitu. Nah, saya suka sampaikan dalam bentuk diskusi yang sangat sederhana bahwa dagang atau ya bisnis kecil-kecilan itu mesti wajib kudu bisa profit. Karena kalau tidak profit, artinya kita hidup bangun pagi, kemudian menjelang siang, siang menjelang sore, malam, kemudian siklusnya tidak lebih baik dari hari kemarin. Kan kalau gitu sia-sia ya, gitu loh. Sayang banget gitu loh. Yuk, yuk Mas Nihongo, bergabung siaran yuk. Gitu. Oke. Yuk bergabung siaran yuk, biar kita bisa ngobrol. Nggak enak nih ngobrol sendiri nih. Nah, terus saya kasih ilustrasi sederhana gitu. Gimana Pak biar kita bisa tahu bahwa usaha kita ini profit? Ini saya bicara dengan level ibu-ibu pedagang ya. Jadi yang udah formal, yang udah perusahaan gede, nggak usah hirau lah dengan ini. Ini saya ngobrol dengan yang level-level sederhana gitu. Nah saya bilang minimal nih, minimal. Kalau ibu jualan setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, maka ibu bisa meninggalkan jejak bahwa ibu punya untung. Nyapa lagi. Andre Kad, selamat bergabung. Thank you. Lambayannya. Sip. Kalau bisa kita ngobrol, sampein ya. Kita ngobrol. Gitu. Nah, terus kemudian minimal ada jejak hasil yang ibu dapat dari bulan sebelumnya. Jadi ibu membuat perbedaan gitu. Misalnya nih, ini contoh-contoh kecil beginilah. Kalau ibu-ibu kan paling demen di stimulannya pakai ukurannya emas ya. Misalnya kalau ibu dagang nih bulan Januari, 1 sampai dengan 30 Januari, maka di Februari itu ibu harus menunjukkan apa hasil ibu selama berdagang bulan Januari. Kalau pakai stimulannya emas, ilustrasiin emasnya itu adalah misalnya cincin 1 gram misalnya gitu. Maka di bulan pertama, ya begitu masuk bulan kedua, ibu harus menyimpan 1 cincin 1 gram sebagai bukti hasil profit ibu di bulan pertama. Pun demikian, begitu ibu masuk di bulan kedua, tanggal 1 sampai dengan 28 Februari, maka begitu masuk bulan Maret, ibu harus cimpin tuh yang namanya cincin kedua sebagai profit. 1 gram kedua. Coba di bulan kedua berarti udah nyimpan berapa gram? 2 gram. Pun kemudian berulang di bulan ketiga. Ibu dagang lagi tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di bulan itu berarti bulan Februari Maret ya. Oke. Nah, di bulan April ibu udah bisa nunjukin bahwa ibu menyimpan 3 cincin masing-masing 1 gram, artinya 3 gram. Maka jika ibu kemudian, sapa dulu. Kanesta Cake Bakery bergabung. Hai. Selamat bergabung, thank you. Nihongo, maaf Pak, saya malu belum pede. Anda tuh pengusaha Pak. PD itu udah nama tengah Anda.
Nihongo ini namanya Pak Denny. Dia special chef saya di Best Brand. Nah, beliau ini sudah memiliki beberapa gerai usaha. Dua gerai diantaranya itu ada di Gria Jogja Kapatihan di lantai 4 dan lantai 5. Ya cuman gitu, karena pandemi corona akhirnya gerainya masih tutup dulu mengikuti himbauan pemerintah gitu. Oke, oke Pak kalau belum. Yang sudah pede untuk ngobrol, kita ngobrol ya. Ini obrolannya ringan-ringan kok, nggak rumit-rumit. Lanjut ya. Nah maka jika kita kemudian mempercepat prosesnya sampai ke bulan 12, maka sederhananya di bulan ke-12 sang ibu ini bisa menyimpan 12 cincin masing-masing 1 gram dengan total 12 gram. Dan itulah yang kita sebut sebagai ibu berhasil menciptakan profit di usaha ibu pada tahun pertama. Saya rasa cukup jelas perbedaannya ya. Pertanyaannya kemudian kan, dari mana kita bisa maksain buat beli emas tersebut? Kan begitu pasti ibu-ibu bertanya. Tadi saya kasih bercandaan pula, kasih ilustrasi yang sederhana banget. Ilustrasinya adalah pakai kaleng kongguan, ya. Pakai kaleng kongguan yang kalau lebaran itu isinya bukan kongguan tentu, bukan kue, tapi isinya adalah ranginang. Yes. Nah, saya yakin kita sudah banyak mengumpulkan kaleng-kaleng sejenis itu. Kita kumpulkan 4. Nah, kumpulkan 4, terus kemudian kita ikat pakai tali kolor, ya hitam itu ya, kita ikat atau kita lakban, kita satukan 4 kaleng itu. Asumsikan 4 kaleng itu adalah 4 partisi dari pengalokasian keuangan. Nah, begitu malamnya kita tutup jualan, kita mendapatkan omset, maka omset itu kita asumsikan sebagai 100% pendapatan kotor di hari itu. Nah, 100% ini kemudian kita bagi ke dalam 4 kelompok. 1 untuk belanja dan stok esok hari. Nggak mesti esok hari sih sebetulnya. Kalau esok hari stoknya masih penuh, ya simpan aja. Pokoknya Anda alokasikan harian. Masukin ke kotak kaleng pertama dengan tulisan belanja stok 40%. Nah, kemudian alokasikan lagi yang kedua. Profit Anda tentu. Ingat tadi untuk membeli cincin. Ingat? Nah, profit Anda alokasikan 30%. Oke? Gede dong 30%. Masukin lagi ke dalam kaleng kedua 30%. Demikian seterusnya setiap hari. Nah, yang ketiga jangan lupa, saat Anda dagang, Anda kan butuh ongkos, butuh mungkin bapaknya butuh rokok, ibunya mungkin butuh pulsa telepon, minimal untuk SMS-an, anaknya butuh ongkos sekolah atau jajan. Kemudian juga mungkin ada iuran sampah, ada iuran keamanan, dan lain-lain lah gitu ya. Nah, itu kan rutin tuh bulanan. Nah, itu harus ada anggaran juga. 25% sebagai biaya operasional. Masukin lagi di kaleng ketiga. Nah, sisanya kan 5% tuh. Di kaleng keempat, simpan tulisannya 2. Untuk zakat 2,5%, dan untuk tak terduga 2,5%. Total 5%. Simpan tuh ke situ. Selama kita disiplin setiap hari mengalokasikan itu, maka saya bisa nyatakan Anda pasti punya profit. Betul? Yes, betul. Awang Sakura Group, selamat malam, thank you buat hadir. Wah, ini sih guru nih. Saya kalau ketemu bos Awang Sakura Group, udah kayak ngajarin ikan berenang jadinya. Thank you bos, sudah hadir. Nah, balik lagi ke ibu-ibu ya. Nah, maka akhir bulan, setiap bulan dipastikan ibu akan punya yang namanya profit. Betapapun tidak menyebut rupiahnya, tapi ibu akan bisa menyiapkan profit. Dari mana coba jawab? Yes, betul. Dari ibu yang mengalokasikan setiap malam 30% profit. Karena kalau Pak yang 40% kan pasti dipakai buat belanja atau stok. Mau harian, mau mingguan, mau bulanan, pasti kepake. OPEX akhir bulan pasti kepake kan, bayar gaji, ya kan, bayar telepon, listrik, sewa tempat, sampah, keamanan dan lain-lain, pasti kepake. Yang aman pasti 2. 1 yang profit ibu 30%, ingat belikan emas agar bisa meninggalkan jejak ya, agar ibu punya bukti bahwa ibu berhasil menyimpan keuntungan. Dan yang terakhir ada 2 variabel tadi wajib. Yang pertama adalah untuk zakatnya 2,5% keluarin. Karena apa? Karena apa yang kita dapat itu pasti ada hak orang lain dalamnya. Buat cuci dosa-dosa kita juga bos, ya. Nah terus 2,5-nya lagi untuk tak terduga. Jadi kapanpun ada sesuatu yang tak terduga, alokasinya sudah ada bulanan. Kayaknya cukup jelas ya, singkat,
padat, ringan, tapi waktunya udah masuk 15 menit. Jadi kayaknya udah nggak keburu nih kita kalau ngobrol sama bintang tamu yang mau bertanya. Gini aja aturannya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau kasih saran, masukan, ini saya siarkan di YouTube channel saya Bakti Desta Alamsyah, atau mau juga hadir di Base Institute di Facebook, boleh tulis di kolom komen tema apa yang diinginkan, atau malah mungkin pertanyaan kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas. Oke, sampai sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti biasa salamnya. Be the best. Yes.